Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra beserta Japandala, Suafi, dan Zikri akan mempresentasikan PowerPoint mengenai perikatan yang lahir dalam perjanjian. Materi pertama, istilah dan definisi dalam perjanjian. Secara bahasa, perjanjian dalam bahasa Inggris disebut sebagai kontrak atau agreement, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai overeenkomst. BW versi terjemahan Profesor R. Subekti dan LG Tro Sudibojo mengartikan overeenkomst sebagai sebuah perjanjian. Sedangkan BW versi terjemahan JDIH MARI, overeenkomst diartikan sebagai sebuah persetujuan. Definisi lebih lanjut tentang perjanjian kemudian diatur pada pasal 1313 BW. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu yang pertama perbuatan. Perbuatan mengacu pada perbuatan hukum dikarenakan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, mengacu pada syarat adanya suatu perjanjian suatu subjek hukum. Yang ketiga, mengikatkan dirinya, mengacu pada akibat hukum berupa keterikatan seseorang yang muncul karena kehendaknya sendiri yang telah disepakati oleh pihak lain. Dikarenakan definisi perjanjian begitu luas, maka harus dibatasi oleh ruang gerak dalam perjanjian tersebut. Maka dirumuskan bahwa perjanjian ada suatu kesepakatan dengan mana kedua pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam melakukan harta kekayaan. Materi kedua yaitu teori-teori yuridis tentang perjanjian. Setiap teori bertujuan menentukan saat terjadinya perjanjian dalam arti adanya persesuaian kehendak. Untuk mempermudah, akan kami jabarkan sebuah contoh kasus. Pada tanggal 17 September 2024, Mas Jafar sebagai pedagang elektronik di Papua Barat mengirim email penawaran produk terbarunya yaitu mesin rumput S8000 kepada langganannya yang bernama Mas Lubes di Semarang. Namun dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil akibat lokasi Mas Jafar yang berada di atas kapal laut Pelni bernama Gunung Nempo, email yang dikirim Mas Jafar kemudian tiba sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Setelah satu hari berpikir, Mas Lubes akhirnya berkeputusan untuk menerima tawaran tersebut dan menulis email negosiasi seharga produk tersebut pada tanggal 19 September 2024. Pada tanggal 20 September 2024, Mas Lubes mengirim email balasannya yang diterima oleh Mas Jafar pada hari itu juga. Masuk pada teori pertama yaitu teori penerimaan. Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika pihak yang menawarkan telah menerima jawaban dari pihak yang ditawari. Menurut contoh kasus, persesuaian kehendak terjadi pada tanggal 20 September 2024 ketika Mas Jafar menerima email balasan dari Mas Lubes. Teori kedua yaitu teori pernyataan. Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran mengeluarkan pernyataan tentang penerimaan tawaran. Dalam contoh kasus, persesuaian kehendak terjadi pada tanggal 19 September 2024 ketika Mas Lubes menulis email balasan untuk Mas Jafar. Kemudian teori ketiga yaitu teori pengiriman. Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran sudah mengirimkan berita penerimaan tawaran tersebut. Menurut kasus, terjadinya persesuaian kehendak pada tanggal 20 September 2024 pada saat Mas Lubes mengirimkan email balasannya. Teori keempat yaitu teori pengetahuan. Menurut teori ini, persetujuan terjadi bila pihak yang menawarkan mengetahui tawarannya diterima. Pihak yang mengirim tawaran mengetahui tawarannya diterima dari orang lain yang kebetulan bertemu di jalan. Dalam contoh kasus, pada waktu Mas Lubes akan memasukkan email balasan pada tanggal 19 September 2024, ketemu Mas Faiz, teman sekantor yang kebetulan akan pergi ke Papua dan diberitahu Mas Lubes bahwa ia mendapat tawaran barang dari Mas Jafar dan menerimanya. Pada tanggal 20 September 2024 di Papua bertemu Mas Jafar dan memberitahukan bahwa tawarannya diterima Mas Lubes. Teori kelima yaitu teori pengetahuan yang objektif. Menurut teori ini, persetujuan terjadi bila pihak mengirim penawaran secara akal sehat dan menganggap bahwa yang ditawari itu telah mengetahui atau membaca surat dari pihak yang menawarkan. Dalam contoh kasus, terjadi perjanjian secara objektif sejak Mas Lubes membaca surat tawaran Mas Jafar dan menyetujuinya pada tanggal 19 September 2024. Teori selanjutnya yaitu teori kepercayaan. Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika tawaran yang diberikan benar-benar dapat menimbulkan kepercayaan pada penerima. Dalam contoh kasus, terjadi persesuaian kehendak antara Mas Jafar dan Mas Lubes adalah pada saat Mas Lubes menerima surat tawaran Mas Jafar dan Mas Lubes percaya pada isi surat tersebut, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Kemudian teori kehendak, yaitu teori terakhir, menekankan pada faktor kehendak bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan. Dalam contoh kasus, perjanjian terjadi saat Mas Lubes menuliskan email balasannya. Teori ini kurang mendapat tempat dikarenakan bersifat sangat subjektif, dikarenakan menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihaknya, tetapi apa yang mereka inginkan belaka. Syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Pada pasal 1320 BW yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga ada suatu hal tertentu, dan yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Nah, syarat-syarat tersebut terbagi atas 2 syarat. Yang pertama ada syarat subjektif yang meliputi syarat kesatu atau kesepakatan, dan kedua kecakapan, dan syarat objektif yang meliputi syarat ketiga dan keempat. Nah, yang pertama itu ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang maksudnya bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian menghendaki sesuatu secara timbal balik sehingga unsur kesepakatan atau kehendak para pihak mempunyai arti penting. Lalu pada pasal 1321 BW menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
Yang pertama ada kehilafan, kekeliruan atau dualing pada pasal 1322 BW. Yang kedua ada pemerasan, paksaan atau duang pada pasal 1323 sampai pasal 1325. Dan yang ketiga ada penipuan atau betrok pada pasal 1328. Selanjutnya, cakap untuk membuat perikatan yang tercantum pada pasal 1329 BW yang berbunyi bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Nah, pada pasal 1330 BW yang menjabarkan kriteria tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah yang pertama adalah orang yang belum dewasa menurut pasal 330 BW, yang kedua ada mereka yang ditaruh di bawah pengampuan menurut pasal 433 BW, dan yang terakhir ada orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian atau persetujuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah suatu hal tertentu atau dapat disebut dengan prestasi. Nah, prestasi itu harus tertentu, objek dalam perdagangan atau dapat ditentukan jumlahnya. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab di sini adalah tujuan daripada perjanjian, apa yang menjadi isi dan kehendak dibuatnya suatu perjanjian. Yang keempat adalah bagian-bagian dari perjanjian. Nah, secara prinsip, para pihak bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri isi perjanjiannya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Bagian-bagian yang ada dapat diklasifikasikan sebagai yang mencakupi perjanjian esensialia merupakan bagian utama dan harus ada dari suatu kontrak. Lalu ada perjanjian naturalia yang merupakan bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum. Namun fungsinya hanya bersifat mengatur saja. Lalu yang terakhir adalah bagian dari perjanjian accidentalia yang merupakan bagian dari kontrak yang tidak mendapatkan pengaturannya dalam hukum, namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Nomor 5 ini ada asas-asas dalam perjanjian. Apa aja sih asas-asas dalam perjanjian? Yaitu yang pertama ada asas konsensualisme. Maka asas ini bermakna bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan kata lain, dengan telah bersepakatnya para pihak, maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda atau janji itu mengikat. Maka asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas freedom of contract atau kebebasan berkontrak. Maka asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian, asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut, yaitu A. Harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak. B. Tidak dilarang oleh undang-undang. C. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dan D. Harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Yang keempat ada asas hukum perjanjian bersifat mengatur. Maka, asas ini maknanya adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, seperti pengaturan tentang para pihak dalam perjanjian, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak, dikarenakan para pihak dapat memberikan pengaturan tersendiri terhadapnya. Yang kelima yaitu ada asas obligatoir, atau asas ini memberikan pengaturan bahwa jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing. Yang keenam ada subjek perjanjian. Secara umum subjek perjanjian meliputi kreditor dan debitor. Golongan berlakunya perjanjian menurut BW ada beberapa poin. Yang pertama adalah perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian menurut pasal 1340 BW. Yang kedua berlaku bagi ahli waris dan mereka yang memperoleh hak. Ada dua poin di sini. Yang pertama memperoleh hak umum dan sifatnya kuantitatif. Semua ketentuan dalam perjanjian akan jatuh pada ahli waris. Yang kedua memperoleh hak dengan atas hak khusus dan sifatnya kualitatif. Ketentuan dalam perjanjian akan jatuh pada mereka yang memperoleh hak-hak perjanjian dengan khusus. Yang ketiga berlaku bagi pihak ketiga. Ada dasarnya perjanjian berlaku bagi mereka yang membuat dan merupakan asas pribadi. Yang dimaksud di sini secara umum perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun pasal 1340 ayat 2 Kitab Undang-Undang BW memberikan pengecualian bahwa perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, tetapi dalam keadaan tertentu pihak ketiga bisa mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1317 BW. Ada dua situasi di mana janji tersebut bagi pihak ketiga bisa berlaku. Yang pertama, jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat tertentu,
Contohnya si A memberikan hak mobilnya kepada si B, tetapi si B harus memberikan motornya kepada si C. Yang kedua, jika seorang membuat janji untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dengan melibatkan pihak ketiga. Contohnya, si A berjanji kepada si B untuk meminjamkan motornya. Namun, si A hanya akan memenuhi janji itu ketika si C mengembalikan motor tersebut karena si A akan pergi ke Sumatera.